Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sonaja. Di sini saya akan menjelaskan eh, a- penjelasan tentang apa itu multi layout dan nested routes, lalu ada lazy loading and suspense, ada login API dan Axios. Di sini saya akan langsung menjelaskan ke dalam letterhead saya. Yang pertama, multi layout. Di multi layout sendiri ini ada terdapat dua komponen, yaitu ada out layout dan main layout. Nah, di layout sendiri ini sebelumnya itu berisi header dan sidebar, teman-teman. Nah, jadi sidebar dan headernya itu dipindahkan ke dalam folder komponen, teman-teman. Jadi dia menjadi sebuah komponen di file saya ini. Lalu di layout sini kita buat file baru yang berisi out layout dan main layout. Outlet sendiri ini seperti namanya itu autentikasi, tampilan autentikasi yaitu berisi login, register, forget password dan lain sebagainya. Lalu Gmail layout ini adalah tampilannya yang berisi sidebar dan header, teman-teman. Nah, terus nanti jadi dia memanggilnya itu di dalam main layout, teman-teman. Jadi dia main layout ini memungkus sidebar dan headernya. Jadi sidebar dan header ini menjadi sebuah komponen dipanggil ke dalam main layout, teman-teman. Dan juga kita harus mengimport sidebar dan headernya. Lalu di layout sini ada berisi pembungkus dari awal, pembungkus dari tampilan login saya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah outletnya. Lalu ini adalah login, ini halaman register. Lalu ini adalah halaman forgot password, teman-teman. Lalu kembali lagi, untuk membuat authentication layout, teman-teman juga harus membuat folder baru di dalam page, yang dimana membuat folder baru dengan nama out. Di dalam folder out ini berisi file-file autentikasi, teman-teman. Sini ada saya punya forgot, login dan register, teman-teman. Di login ini adalah seperti biasa, ini adalah icon-iconnya, lalu di sini ada loadingnya, ini ada adjacent dan sebagainya, sini adalah data, file-file admin yang bisa masuk ke dalam dashboardnya. Di sini ada gaya tampilannya, di sini adalah navigasi untuk pindah halaman ke forgot dan register, teman-teman. Di dalam forgot juga sama, teman-teman, kurang lebih sama. Juga di dalam register juga begitu. Hanya mungkin tampilan dan form isinya aja yang berbeda, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk membuat selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lazy loading, teman-teman. Terus lazy loading sendiri ini itu mengakses halaman yang jika kita inspect itu, teman-teman, jika kita menginspeknya, kita itu hanya memanggil halaman saja, teman-teman. Jadi halaman lain tidak terpanggil, teman-teman. Misalnya kita dashboard ini atau misalnya halaman login nih. Lalu teman-teman inspect F12, teman-teman bisa pergi ke network. Lalu sini ada reload saya. Nah, di sini dia itu hanya memanggil halaman login saya, teman-teman. Lihat seperti ini, tidak paling cuma tailwind. Lalu sini ada loading ini sendiri itu halaman seperti itu, ada muter-muter, itu ada loading, teman-teman. Tidak ada icon dan font dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi dia hanya memanggil file-file penting yang dalam halaman login itu, teman. Jadi dia tidak memberatkan. Jadi jika teman-teman membuat sebuah website yaitu memiliki banyak menu atau banyak file, ini sangat berguna. Jadi lazy loading dan suspend ini bergunanya untuk memanggil halaman yang saja. Jadi kita betul-betul dalam satu halaman itu halaman yang berkaitan dengan itu saja yang dipanggil, teman-teman. Lalu di sini codingannya itu membuat file loadingnya seperti tadi, teman-teman. Berputar itu, lalu di dalam app.js-nya kita membuat suspend, teman-teman. Nah, suspend ini berguna untuk memanggil loadingnya, teman-teman. Di dalam app-nya itu kita mengimpor, ya sebelum mengimpor React di start from React, kita menambahkan suspense. Lalu di dalam returnnya, teman-teman bisa buat suspend, fallback, loading ini adalah
filenya supaya bisa mereload gambar itu teman-teman. Lalu kita bungkus dia, ya, di semuanya itu berisi file-file di dalam file-file website teman-teman. Nih, jangan lupa teman-teman bisa membungkus suspendnya lagi teman-teman. Jika tidak, maka akan terjadi error teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan login API ya, atau data dari halaman login ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sebelumnya saya sudah mendownloadnya, yaitu ada dengan perintah npm install axios teman-teman. Nah, ini berguna sebagai file-file atau data-data login, data-data login, default login dari React ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman di dalam file teman-teman inilah. Nah, ini kan berisi seperti navigate. Navigate ini untuk berpindah halaman ke halaman dashboard teman-teman. Lalu sini ada loading dan error. Loading dan error ini untuk menyimpan status dan mengontrol tampilan komponen loading teman-teman. Sini ada data form dan handle change teman-teman. Handle change teman-teman. Ini untuk menyimpan nilai inputan username dan password serta mengupdate state ketika ada perubahan pada inputan tersebut teman-teman. Lalu sini ada submit untuk menghandle proses send atau ngirim data ke endpoint teman-teman. Lalu sini juga menggunakan state untuk loading dan error. Nah, ini state loading dan error teman-teman. Kita akan membuat variabel dan mengontrol tampilan kedua komponen tersebut teman-teman. Jadi jika ada error atau misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita membuat, nah, email ini emailnya belum terdaftar sebagai admin untuk mengakses latihan saya teman-teman. Jadi password sebentar saja. Nah, ini adalah loadingnya dari login API yang saya buat dan access teman-teman. Jika dia bukan adminnya akun yang terdaftar untuk masuk ke dalam dashboard, maka dia akan menuliskan invalid credential teman-teman. Jika misalnya betul, maka dia akan langsung berpindah ke halaman dashboard teman-teman. Setelah sini saya membuat default itu ada email list, lalu sini passwordnya. Nah, jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Dia langsung berpindah ke dalam dashboardnya. Jadi ini langsung jadi halaman website teman-teman. Lalu untuk tampilan errornya seperti ini teman-teman. Jika kita membuat file dengan tambahan sebagainya, maka error ke saya akan seperti ini teman-teman. Jadi file itu tidak ditemukan atau tidak ada teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan project yang saya buat teman-teman. Untuk project saya buat, saya sini menambahkan seperti latihan itu di dalam layoutnya. Header dan sidebar itu saya pindahkan menjadi sebuah komponen, menjadi sebuah komponen. Lalu di layoutnya saya membuat file baru, yaitu ada out layout dan main layout teman-teman. Di out layout ini sama seperti latihan saya. Di sini adalah pembungkus sebuah halaman layoutnya. Pembungkus dari halaman login saya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah halaman login project saya. Di sini main layout juga sebagai bungkus atau penampung dari sidebar dan header file project yang saya buat teman-teman. Lalu seperti lantai 3 di dalam page saya membuat folder baru yang berisi forgot, login, register teman-teman. Sama seperti latihan juga ada icon-iconnya, lalu sini juga ada API dan accessnya teman-teman. Jangan saya membuat cek kalau misalnya teman-teman juga itu access itu harus di install dulu teman-teman. Walaupun kita berpindah file baru atau masih dalam pokoknya berpindah di file baru, maka harus download ulang lagi teman-teman. Lalu sini ada register, ada forgot teman-teman. Lalu di app saya juga seperti sebelumnya. Sebelum itu tadi saya terlewat sebenarnya
Reklasinya itu juga dibuat berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya itu kita mengimpor nama file from di mana letak pernah. Nah, untuk reklasi ini kita itu berbeda memanggilnya di dalam PHP-nya teman-teman. Di sini ada saya membuat itu const nama file teman-teman. Lalu kita buat react.lazy setelah kurung-kurung import baru di mana letak file teman-teman. Nah, ini perbedaan. Jadi kita itu memanggil satu file halaman yang berkaitan dengan file itu saja atau menu itu saja teman-teman. Jadi inilah perbedaan dengan memanggil biasa yang sebelumnya itu dia memanggil halaman sama cuma berpindah tempat saja teman-teman. Tapi halamannya tetap itu juga teman-teman. Tampilan saja yang berbeda. Di sini ada ke juga teman-teman juga jangan lupa mengimport main layout dan outletnya. Sini juga ada import error text juga punya saya. Nah, sini juga pembagian jika main layout dan outlet teman-teman. Jika main layout ini berisi dashboard customer kalis dan juga outletnya berarti berisi login, register, dan password, forgot password teman-teman. Nah, itulah reklasi yang saya buat dan maka akan jadi tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia berpindah satu halaman menu ke menu lainnya teman-teman. Jadi halamannya itu betul-betul pindah bukan tampilannya saja teman-teman. Sampai data-datanya juga berpindah teman-teman. Ini juga tampilan error saya. Jika kita misal membuat ke sembarang maka akan juga muncul seperti halaman seperti ini, file tidak ditemukan atau tidak ada teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.